Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya di seluruh Nusantara. Kita bertemu lagi ya dengan saya, Kak Betty Aryani dari RNG Edu Management. Hari ini kita masih akan membicarakan tentang fungsi kuadrat yang tadi sudah kita buatkan untuk materinya ya. Hari ini Kakak akan mencoba membahas beberapa soal yang merupakan implementasi dari perumusan yang kemarin sudah kita jelaskan ya. Baik. Yang pertama, nanti kita akan mencoba membuat ketika diketahui sebuah persamaan, kemudian adik-adik diminta untuk membuat sketsa gambar dari persamaan tersebut seperti apa. Kemudian yang kedua adalah kita akan mencoba untuk mencari nih persamaannya seperti apa jika diketahui informasi dari grafiknya. Jadi kita balik ya. Jadi model dari soal fungsi kuadrat itu memang ada dua jenis. Yang pertama, jika diketahui fungsinya, maka kita diminta untuk membuat sketsanya. Atau ada sketsanya atau keterangan dari grafiknya, dan kita diminta untuk mencari seperti apa sih persamaan fungsinya. Begitu ya? Oke. Ini adalah model yang pertama. Di dalam soal ini dikatakan, diketahui sebuah fungsi kuadrat, Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8. Maka, poin terakhir dari soal ini mengatakan gimana ya, atau buat sketsa grafik fungsinya. Tentu saja, untuk membuat sebuah grafik dari sebuah persamaan fungsi kuadrat, kita harus melewati pertanyaan A hingga D, sehingga kita bisa membuat sketsanya ya. Baik, informasi yang ada di dalam soal, persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 8, kita mendapatkan informasi bahwa di sana ada nilai A, nilai B, dan nilai C. Ya. A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya adalah min 2, dan nilai C-nya adalah min 8. Ya, jadi angka real atau konstanta yang ada pada fungsi itu menunjukkan dia A, B, dan C-nya. Kemudian kita masuk ke titik potong terhadap sumbu X. Kalau kita mau mencari titik potong terhadap sumbu X, itu berarti kita harus mempunyai kemampuan untuk memfaktorkan persamaan kuadrat. Anda lakukan pemfaktoran dari X kuadrat min 2X min 8 ya. Jadi, dengan menggunakan pemfaktoran, maka kita mendapatkan hasil bahwa X1 dan X2 atau akar-akar atau faktor dari fungsi kuadrat X kuadrat min 2X min 8 itu adalah X min 4 dan X plus 2. Ya. Dari sini nanti kita akan dapatkan bahwa X1-nya adalah 4 dan X2-nya adalah min 2. Kemudian yang B, ini berbeda, karena dia yang dicari adalah titik potong terhadap sumbu Y. Maka Anda harus memisalkan X-nya yang 0. Sehingga ketika X itu 0 dimasukkan ke persamaan, ya 0 kuadrat, min 2 kali 0 min 8, maka Anda akan mendapatkan Y sama dengan min 8. Oke? A dan B sudah terjawab. Sekarang kita tentukan nih nilai ekstrimnya. Biasanya kita mulai dari XP dulu ya. XP atau nilai titik puncak ekstrim sumbu X itu didapat dengan cara merumuskan min B dibagi dengan 2 kali A. Anda mendapatkan min B berarti min 2 dapatnya adalah 2. Kemudian 2A berarti 2 kali 1 dapatnya juga 2. Kita dapatkan nilainya adalah 1. Ya. Cukup jelas ya. Kemudian untuk yang titik ekstrim kedua, kita dapatkan nilainya YP dengan perumusan yang dijelaskan di video Ibu yang kemarin. Kita punya bahwa YP adalah
D per min 4A. D kemarin adalah B kuadrat min 4 kali A kali C. B kuadrat berarti min 2 kuadrat. Tepatnya 4 ya. Min 4 kali 1 kali min 8. Kita dapatkan nilainya adalah 32. Sehingga kita punya 4 plus 32. Kita bagi dengan min 4A. Min 4 kali 1 ya min 4. Sehingga hasilnya adalah 36 dibagi min 4. Kita dapatkan min 9. Dari faktor atau informasi yang ada di dalam fungsi kuadrat, kemudian kita temukan dengan titik potong, nilai ekstrim, maka kita bisa melakukan penggambaran sketsa. Sekali lagi, ini adalah penggambaran sketsa ya, hanya mewakili kondisi yang sebenarnya. Jadi hanya supaya tersampai saja bentuknya kira-kira seperti apa. Nah, kita buat sumbu kartesiusnya dulu. Yang pertama titik potongnya min 2. Nah, di sini ya min 2. Kemudian 4 kita buat aja lah di sini. Nah, ini adalah titik potong di sumbu X. Kemudian kita punya titik potong di sumbu Y, berarti kita panjangkan di sini min 8 ya. Kemudian kita juga punya YP atau puncaknya nanti pasti ada di min 9 sini. Kita buat agak jauh. Kemudian titik XP-nya ada di 1. Kita buat angka 1 di sini. Oke, setelah itu kita tinggal menghubungkan. Jadi melewati min 2, melewati min 8 ya. Kemudian berada pada puncak tertinggi ada di min 9 untuk kemudian kembali lagi ke atas melewati 4. Nah, ini merupakan sumbu simetri dari parabola, grafik parabolanya ya. Ini adalah titik puncaknya yaitu 1, min 9. Nah, ini adalah cara bagaimana kita membuat sketsa grafiknya. Sekarang untuk soal di slide setelahnya ini adalah kita menentukan nih ya, ada gambarnya atau ada informasi gambarnya, kemudian adik-adik harus menebak, harus menjawab nih fungsi kuadratnya seperti apa. Oke ya. Saya akan hapus dari yang kita jelaskan ini. Kemudian kita beranjak ke soal kedua. Nah, soal kedua ini bentuknya bukan gambar, tapi sebenarnya mengandung informasi tentang gambar. Yang ini baru informasi ada di dalam dan informasi juga ada di dalam gambar. Kita lihat di sini ya. Min 2, kemudian ada min 4, kemudian ada min 2 juga di sini. Kita lihat di sini. Jika gambar di bawah ini adalah grafik fungsi kuadrat f dengan titik puncaknya min 2,0. Kita lihat bahwa min 2,0 adalah titik puncak, maka informasinya adalah nilai dari XP-nya ya itu adalah min 2. Dan nilai dari YP-nya berarti adalah sama dengan 0. Ya. Kemudian dia ada melewati di titik 0, min 4. Sehingga kita bisa menggunakan rumusan mencari persamaan dengan menggunakan seperti ini. Rumusan yang kemarin rumusan yang tadi sudah ada di depan. Y sama dengan A X min XP kuadrat plus YP. Ya, ingat ya. Oke. Y sama dengan AX min XP kuadrat plus YP. Kita tinggal masukkan ya. Nilai A-nya belum ketemu, Bu. Ya, belum tahu memang. Kita masukkan Y-nya ada di sini min 4. Sebentar, kita masukkan Y-nya sama dengan min 4. Di sini berarti min 4 itu sama dengan A di dalam kurung. X-nya berapa? X-nya di situ adalah 0 ya. Di sini ada 0, min 4. Nah, berarti X-nya itu adalah 0. 0 dikurangi XP. XP-nya adalah plus 2.
min 2 berarti plus 2 ya. 0 plus 2. Kemudian kuadrat ditambah sama YP. YP-nya berapa tuh? YP-nya adalah 0 ya. Maka kita cukup tuliskan dia 0. Sehingga dari sini kita tentukan dulu nih A-nya berapa. Min 4 sama dengan berarti ya 2A ya. 0 ditambah 2, 0 ditambah 2, 2. 2 kali 2, 4. 4A ya. 4A. Dari sini ketahuan bahwa nilai A-nya adalah sama dengan min 1. Kalau sudah, kita bisa mengembalikan nih ke persamaannya. Bahwa Y sama dengan A-nya kita masukkan nilai min 1. Kemudian kita kali dengan X-nya tetap. XP-nya kita masukkan plus 2 kuadrat gitu ya. Kemudian ditambah 0. Tidak usah kita tulis. Dari persamaan ini kita dapatkan bentuknya bahwa Y sama dengan berapa? Ya, min 1 dalam kurung X plus 2 kuadrat itu berapa, Bu? Ya, X kuadrat ditambah dengan ya 4X, kemudian ditambah dengan 4. Nah, sehingga persamaan utuhnya adalah, tinggal kita kalikan satu persatu ya dengan minusnya. Jadi min X kuadrat, min 4X, dan min 4. Sekarang kita ke pertanyaannya. Kita udah dapat nih, bahwa fungsi kuadrat dari, bahwa persamaan fungsi kuadrat dari gambar yang ada di situ adalah min X kuadrat, min 4X, min 4. Sekarang pertanyaan yang ada di situ, dia tanya nih, F min 5-nya berapa? F min 5 artinya kita memasukkan X-nya adalah min 5. Min 5 kuadrat adalah 25. Kalau kita masukkan di sini, berarti nilainya sama dengan min 25. Min 4X, berarti min 4 kali min 5. Kita dapatkan nilainya adalah plus 20. Kemudian kurangi dengan 4. Sehingga kita dapatkan hasilnya berapa? Yes, min 9. Min 25 plus 20. Min 5, min 5, min 4 kita dapatkan nilainya adalah min 9. Oke, sampai di sini sudah jelas ya? Oke. Kita akan bahas lagi nanti tentang bermacam-macam soal yang merupakan turunan dari fungsi kuadrat. Tapi nanti ya, kita bikin lagi nih ya. Kita bikin lagi di video berikutnya. Jangan lupa ya untuk tetap subscribe, tetap like, dan tetap ikuti ya video-video dari RNG Edu Management. RNG Edu Management, partner prestasi Anda ya, menemani anak Indonesia untuk tetap belajar, berkarya, dan berprestasi untuk negeri. Sampai jumpa. Assalamualaikum.